Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan melanjutkan serial ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Rasulullah, kita harus terus bercermin, mengaca diri melalui akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguhnya beliau berada di dalam puncak akhlak, berbudi luhur, patut dijadikan contoh dan teladan. Maka kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita adalah Rasulullah. Maka marilah kita terus mengaji, mengkaji, membaca, memahami dan mengamalkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang betul-betul dalam dirinya terpancar cahaya akhlak Rasulullah, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang akan melalui hidup ini dengan penuh keceriaan, dengan penuh kebahagiaan, dan tentu di dalam dirinya tidak ada kegelisahan. Jadi mari terus kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat mewarisi api akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Nah, sahabat Islam Ramah, salah satu akhlak Rasulullah adalah memperindah hati dan perbuatan dan amal. Nah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan modern yang sangat kapitalistik ini, kita melihat begitu banyak orang ingin menjadikan dirinya lebih cantik, lebih ganteng, lebih elok. Bahkan ada di antara mereka yang melakukan operasi. Dan kita lihat betapa fashion di era modern ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tentu ini menjadi sebuah fenomena kontemporer. Dan tentu setiap dari kita ingin tampil lebih keren, ingin tampil lebih ganteng, ingin tampil lebih cantik. Tetapi Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa yang harus kita perindah sesungguhnya adalah hati, amal, dan perbuatan kita. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, Innallaha la yanduru ila ajsamikum," dalam riwayat yang lain, "walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah tidak akan melihat pada fisik-fisik kalian. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada penampilan luar kalian. Sungguhnya Allah tidak akan melihat harta yang kalian miliki. Tetapi Allah akan melihat hati-hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Maka kita sebagai umat Rasulullah, tujuan hidup itu bukan memperbaiki casing penampilan, performance, tetapi yang harus kita perbaiki hati, menata hati, tombo hati. Maka amal-amal ibadah, amal-amal sosial yang kita lakukan pada hakikatnya dalam rangka membersihkan hati dari noda-noda.
Supaya apa? Supaya perbuatan kita juga menjadi amal-amal jariyah yang tidak hanya membawa manfaat kepada diri kita, tetapi juga membawa manfaat kepada orang lain. Maka kita melihat satu kesenjangan yang sangat serius dalam kehidupan kita. Begitu kita berlomba-lomba untuk memperindah penampilan, bahkan kita keluarkan harta, uang yang besar untuk membeli model-model perawatan fisik yang sekarang menjadi salah satu bisnis yang juga masif. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah memperindah hati kita? Apakah kita sudah memperindah kalbu kita? Apakah kita sudah memperindah amal-amal perbuatan kita? Maka di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, abghadul ibad ilallah man kana thawbahu khairun min amalihi. Sungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang pakaiannya lebih keren daripada amal perbuatannya, yaitu antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Pakaiannya seperti pakaian para nabi, tetapi perbuatannya adalah perbuatan orang-orang yang sering menebarkan kerusakan dan kejahatan. Amalnya, perbuatannya mirip orang-orang yang senantiasa melakukan kezaliman. Kita melihat sekarang betapa orang ingin kelihatan pakaiannya seperti pakaian Nabi, tetapi ucapannya dan tindakannya memecah belah, tidak sesuai dengan akhlak dan pesan kenabian. Maka Kiai Mustafa Bisri mengatakan jangan terkecoh dengan pakaian seseorang, karena dulu Abu Jahal dan Abu Lahab juga memakai jubah dan surban. Pakaiannya seperti pakaian para nabi, tetapi amal perbuatannya seperti orang-orang yang suka menebarkan kezaliman dan kerusakan di muka bumi. Maka dari itu sahabat Islam ramah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, mari kita perindah hati kita, bersihkan diri kita dari iri dengki, bersihkan diri kita dari upaya untuk menyebarkan fitnah, hoax. Kita harus menata hati kita agar amal kita sekecil apapun membawa manfaat terhadap orang lain. Dari sini kita belajar bahwa Rasulullah sungguhnya mengajak kita untuk terus memperbaiki diri kita dengan cara membersihkan hati kita dari noda kotoran, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul akan menjadi buah yang manis dalam kehidupan kita. Maka menurut para ulama tasawuf, salah satu cara untuk memperbaiki amal yaitu dengan menyucikan, membersihkan hati kita dari berbagai noda dosa dan kejahatan. Jadi sahabat Islam ramah, mari kita sebagai umat Rasulullah, kita tidak hanya memperbaiki penampilan kita, pakaian kita. Yang kita perbaiki adalah hati kita, sehingga kita di dalam hidup ini terus membangun satu peradaban kemanusiaan. Kita tidak terjerumus dalam perpecahan.
dalam konflik, dan kita melihat bahwa masalah yang dihadapi di Timur Tengah, konflik di Libya, konflik di Yaman, konflik di Syria, di Irak, di Sudan dan lain-lain, tidak lain dan tidak bukan karena ada persoalan bahwa kita belum mempunyai hati yang sama untuk melihat bahwa kedamaian, kebersamaan, persaudaraan merupakan sebuah kekuatan. Andai saja orang-orang Arab ini mampu memperbaiki hati mereka, terutama para pemimpinnya, para elit-elit politiknya, maka kita mempunyai kesempatan untuk membangun sebuah negara yang di dalamnya ada saling menghargai, saling menghormati. Maka kita sebagai umat Islam Indonesia patut belajar dari akhlak Rasulullah SAW. Mari kita melakukan muhasabah, introspeksi diri. Apakah kita betul-betul mempunyai hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang ingin tersambung dengan sesama, sehingga ucapan kita, tindakan kita lahir dari hati yang bersih, bukan hati yang kotor. Maka memperbaiki hati, menata hati dengan cara kita berhati-hati, dengan cara kita terus melihat bahwa segala sesuatunya tergantung hati nurani kita. Kalau hati nurani kita mempunyai kecenderungan untuk terus menebarkan kebaikan, maka kita tidak akan goyah dari godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang merusak dan menghancurkan orang lain. Jadi sahabat Islam ramah, mari kita betul-betul menggali akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak melihat kebaikan itu hanya dari segi penampilan fisik, hanya dari segi harta yang dimiliki, tetapi kita belajar dari mereka yang betul-betul menjadi teladan, dan Rasulullah adalah teladan kita. Dan kita bisa melihat ulama-ulama di masa lampau yang betul-betul ikhlas agar kita selalu mengedepankan hati nurani. Dan hati nurani merupakan salah satu sumber kebenaran, karena Allah menciptakan hati nurani untuk agar kita betul-betul menggunakannya sebaik mungkin, agar kita terus menjadikan hati nurani kita semakin terasa, semakin tajam, semakin bersih. Kalau kita betul-betul kembali kepada hati nurani, insya Allah kita akan menemukan kebenaran, insya Allah kita akan menemukan kebajikan, insya Allah kita akan menebarkan kemaslahatan. Jadi sahabat Islam ramah, Rasulullah mengajak kita untuk berindah hati dan amal perbuatan kita. Mari kita terus berusaha dengan banyak berzikir, dengan banyak berpikir, dengan banyak mengaji, memahami kandungan Al-Quranul Karim, sehingga hati kita betul-betul menjadi hati yang bersih, hati yang penuh optimisme untuk menebarkan kebajikan. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan esok hari, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.